Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 23. Demikian Panembahan itu bergeser, maka Kiai Kajarlah yang serta-merta menghadapi Kiai Gumrah. Dua orang saudara seperguruan yang memiliki kelebihan di antara saudara-saudaranya yang lain. Ketika Kiai Windukusuma dan pemimpin dari perguruan Susuhing Angin itu akan bergerak, maka dua orang saudara seperguruan Kiai Gumrah yang memang ditugaskan untuk melindungi Songsong itu pun bergerak pula. Namun mereka tertegun ketika dari halaman samping telah muncul dua orang suami istri. Seorang di antaranya membawa tombak pula. Ki Prawara dan Nyi Prawara. Tetapi ternyata Ki Prawara dan Nyi Prawara tidak sempat mendekat. Dua orang di antara mereka yang menyertai para pemimpin mereka itu pun telah menyongsong suami istri itu. Seorang di antara keduanya adalah murid terpercaya dari perguruan Susuhing Angin. Seorang yang bertubuh tinggi besar. Berkumis lebat, namun berkepala botak. Ia tidak mengenakan ikat kepalanya dengan baik. Bahkan dengan sengaja menunjukkan kepalanya yang botak itu. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang kepercayaan Kiai Windukusuma. Ki Prawara dan Nyi Prawara pun berhenti untuk menanti kedua orang itu. Demikian kedua orang itu mendekat, maka kepercayaan Kiai Windukusuma itu menggeram. Setan! Ternyata seorang di antaranya seorang perempuan? Orang bertubuh tinggi besar itu pun mengumpat. Katanya, kalian menghina kami. Tetapi kalian akan menyesal sampai 7 turunan. Aku memang memerlukan seorang perempuan. Perempuan-perempuan pemabuk itu sangat menjemukan bagiku. Wajah Nyi Prawara menjadi merah. Tetapi ia pun segera bergeser sambil berkata, katakan apa yang akan kau katakan, karena kesempatanmu akan segera berakhir. Nanti kau tidak akan dapat mengatakan apapun juga setelah nyawamu lepas dari tubuhmu. Orang bertubuh raksasa itu membelalakan matanya. Tetapi ia pun kemudian tertawa. Jarang aku temui perempuan yang garang seperti perempuan ini. Tetapi justru karena itu, maka ia adalah perempuan langka yang banyak dicari. Nyi Prawara tidak dapat menahan gejolak perasaannya lagi. Kemarahannya telah membakar jantungnya dan membuat darahnya mendidih karenanya. Karena itu, maka dengan serta-merta Nyi Prawara itu pun telah meloncat menyerang. Serangan yang tak diduga sama sekali oleh orang yang bertubuh raksasa itu. Karena itu, maka ia tak sempat mengelak lagi. Ketika kaki Nyi Prawara yang mengenakan pakaian khususnya terjulur lurus ke arah dada, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu pun hanya sempat memiringkan tubuhnya sambil melindungi dadanya dengan sikunya. Namun ternyata bahwa tenaga serangan Nyi Prawara pun tidak terduga pula. Dengan kekuatan tenaga dalamnya, maka serangan itu benar-benar telah mengguncang tubuh lawannya itu. Orang yang bertubuh raksasa itu ternyata telah terdorong surut. Namun ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga raksasa itu tidak terjatuh. Namun bahwa serangan perempuan itu sempat mengguncang tubuhnya, maka raksasa itu benar-benar merasa tersinggung. Sambil menggeram orang itu telah mempersiapkan dirinya. Tangannya mengembang siap untuk menangkap dan meremas tubuh Nyi Prawara yang jauh lebih kecil dari tubuh raksasa itu. Namun sebelum ia bergerak, terdengar suara tertawa berkepanjangan. Seorang yang juga bertubuh tinggi besar melangkah mendekat sambil berkata, "Heh, ternyata dilihat dari ukuran tubuh, agaknya kita akan dapat menjadi lawan yang seimbang." Raksasa yang siap meremas tubuh Nyi Prawara itu termangu-mangu. Dilihatnya dua orang yang datang mendekat. Seorang di antaranya adalah orang yang bertubuh tinggi besar, sebagaimana dirinya sendiri. Nyi Prawara yang juga berpaling itu pun berkata, "Menyingkirlah buta ijo. Apa kau kira aku tidak dapat melawannya?" "Tidak. Bukan itu Nyi. Berkata buta ijo, jika aku melawannya, agaknya akan menjadi tontonan yang menarik." Dua orang raksasa berkelahi, "Heh, Nyi. Masih ada banyak lawan yang bakal datang kemari." Di halaman samping itu mengalir orang-orang yang jumlahnya cukup banyak. "Aku tidak peduli mereka. Aku ingin melawan raksasa dungu ini. Carilah lawan yang lain. Ia sudah merendahkan martabatku sebagai seorang perempuan," berkata Nyi Prawara. Buta ijo itu mengangguk-angguk kecil. Ia memang mendengar kata-kata tajam yang menusuk perasaan Nyi Prawara. Karena maka katanya, "Baiklah. Ia memang menghinamu. Tetapi biarlah aku bermain-main dengan yang seorang lagi."
Serahkan itu kepadaku, berkata Nyi Prawara. Nampaknya kau ditunggu di dekat pintu gerbang itu, berkata Buta Ijo. Ki Prawara memperhatikan pertempuran yang sudah terjadi di dekat pintu gerbang. Ternyata ada beberapa orang yang harus bertempur melawan 2 bahkan 3 orang. Karena itu, maka Ki Prawara yang membawa satu di antara tombak-tombak pusaka itu pun segera meloncat ke arah pintu gerbang sambil berkata, "Selesaikan raksasa dungu itu, Nyi." Nyi Prawara tidak menjawab. Tetapi ia pun segera beringsut untuk menghadapi raksasa yang telah merendahkan martabatnya itu. Buta Ijo itulah yang kemudian termangu-mangu, sementara kawannya lebih dahulu telah berhadapan dengan kawan raksasa yang bertempur melawan Nyi Prawara itu. Untuk sementara Buta Ijo justru kebingungan. Namun kemudian ia telah melihat pertempuran di halaman sebelah kiri yang terbuka telah bergeser pula. Beberapa kawan Buta Ijo itu memang terdesak. Lawan mereka masih terlalu banyak. Buta Ijo itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi lawan yang berapapun jumlahnya. Tetapi ia menjadi ngeri melihat tubuh yang silang melintang di mana-mana. Tetapi Buta Ijo itu pun menyadari, tanpa berbuat demikian, maka justru saudara-saudara seperguruannya lah yang akan terbaring diam di halaman dan di kebun yang luas itu. Pertempuran yang gila, desis Buta Ijo itu. Namun Buta Ijo itu tidak dapat berdiam diri. Ia pun segera berlari dan bergabung dengan saudara-saudara seperguruannya yang harus bertempur melawan kelompok-kelompok orang yang datang dari beberapa perguruan itu. Pertempuran itu dilihat dari jumlahnya memang tidak seimbang. Tetapi saudara-saudara seperguruan Buta Ijo itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari orang-orang yang datang dari beberapa perguruan itu. Pemimpin-pemimpin mereka yang berilmu tinggi ternyata telah berkumpul di dekat pintu gerbang karena mereka memang terpancing oleh songsong yang berwarna kuning keemasan itu, sebagaimana diinginkan oleh Kiai Gumrah. Karena itu, maka dengan kemampuan yang tinggi, serta kerjasama yang sangat baik, saudara-saudara seperguruan Buta Ijo itu mampu mengacaukan lawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak itu. Satu-satu orang-orang dari beberapa perguruan itu jatuh dan tidak mampu bangun lagi. Meskipun saudara-saudara seperguruan Buta Ijo itu bukan pembunuh yang tidak berjantung, tetapi dalam keadaan itu, mereka akan sangat sulit untuk mengekang ujung senjata mereka. Tanpa niat untuk membunuh, maka beberapa lawan pun telah terbunuh, sementara yang lain terluka parah. Dalam pertempuran yang kalut itu, maka Buta Ijo pun segera berbaur dengan saudara-saudara seperguruannya yang jumlahnya tidak begitu banyak itu. Namun dengan gerak yang cepat dalam garis perlawanan yang tidak menentu, maka lawan-lawan mereka memang menjadi bingung. Bahkan masih ada saudara-saudara seperguruan Buta Ijo itu yang menyerang, namun kemudian berloncatan menjauh, sementara orang lain telah berlari sambil menyambar dengan senjatanya. Dalam pada itu, para pemimpin dari beberapa perguruan serta pengawal-pengawal terbaik mereka telah bertempur pula di dekat pintu gerbang. Seorang putut kepercayaan Kiai Windu Kusuma yang berusaha langsung meraih songsong yang dibawa oleh Laksana harus berhadapan dengan Winnie. Putut memang terkejut ketika lawan yang dihadapinya itu seorang perempuan yang masih terlalu muda. "Kenapa kau ikut memasuki halaman rumah ini? Apakah kau tidak tahu bahwa halaman ini akan menjadi neraka bagi mereka yang telah berani memasukinya?" bertanya putut itu. Sambil memutar rantainya Winnie menjawab, "Aku memang sudah berniat melakukannya. Nah, bersiaplah. Kita akan bertempur." "Siapa namamu?" bertanya putut itu. Ternyata Winnie tidak merahasiakan namanya. Karena itu, maka ia pun menjawab, "Namaku Winnie." "Winnie? Kaukah yang sering disebut-sebut oleh Darpati?" "Mungkin," jawab Winnie. "Sayang, bahwa aku harus membunuhnya ketika ia berniat menjadikan aku barang taruhan." "Kau telah membunuh Darpati?" bertanya putut itu. "Ya. Aku terpaksa melakukannya," jawab Winnie. Putut itu tertawa. Katanya, "Jangan mengigau. Darpati adalah anak muda berilmu tinggi. Ia memang terbunuh. Tetapi tentu bukan kau yang membunuhnya. Percaya atau tidak, itu bukan persoalanku. Sekarang kita akan bertempur. Bersiaplah." Putut itu termangu-mangu sejenak. Namun perempuan itu nampak yakin akan dirinya sendiri, sehingga karenanya, maka putut itu harus berhati-hati menghadapinya. Winnie yang sudah memutar rantainya tidak menunggu lebih lama lagi.
Ialah yang telah mendahului menyerang Putut yang bersenjata pedang itu. Dengan loncatan-loncatan yang cepat, Winnie berusaha untuk menembus pertahanan Putut itu. Tetapi Putut juga mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi Winnie. Dengan tangkas Putut itu mengimbangi kecepatan gerak Winnie. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka saling menyerang dan menghindar. Beberapa kali Winnie berhasil mendorong lawannya berloncatan surut. Tetapi kemudian Winnie lah yang harus melangkah mundur karena serangan lawannya yang datang beruntun. Namun Putut itu menjadi semakin tegang ketika ternyata perempuan itu memang tidak dapat segera ditundukkan. Bahkan ia mulai mempercayainya bahwa perempuan muda itu telah berhasil mempertahankan dirinya terhadap Darpati, meskipun mungkin ia tidak sendiri. Tetapi semakin lama Putut itu menjadi semakin gelisah. Winnie ternyata benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Menilik wujudnya, perempuan itu tentu masih sangat muda. Namun adalah di luar dugaannya, bahwa perempuan muda itu benar-benar telah mampu mendesaknya. Putut itu tahu benar bahwa Darpati termasuk seorang yang berilmu tinggi. Tetapi jika benar perempuan muda itu dapat membunuhnya, maka perempuan yang bernama Winnie itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dalam pada itu, pertempuran di dekat pintu gerbang itu pun menjadi semakin sengit. Beberapa orang telah langsung terlibat. Demikian pula juragan gula itu pun telah berada di dekat pintu itu pula. Dengan demikian 3 buah tombak pusaka dan sebuah songsong telah terkumpul di dekat pintu gerbang itu. Namun bukan sebagai benda-benda yang akan dipersembahkan kepada Panembahan Lebdagati serta Kiai Windukusuma dan kawan-kawannya. Tetapi senjata itu justru telah dipergunakan untuk melawan mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan demikian maka pertempuran itu merupakan pertempuran habis-habisan dari 2 kelompok orang-orang berilmu tinggi. Ternyata Kiai Windukusuma kemudian berhadapan dengan Ki Prawara yang juga membawa sebuah di antara tombak pusaka itu, sedangkan juragan gula itu bertempur melawan pimpinan perguruan Susuhing Angin yang masih saja selalu mencurigai Kiai Kajar tentang kebocoran rencana mereka untuk menjemput pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumrah. Namun dalam pada itu, Kiai Kajar sendiri harus bertempur dengan mempertaruhkan segala-galanya melawan Kiai Gumrah. Keduanya saudara seperguruan yang dianggap memiliki kelebihan dari saudara-saudara seperguruannya yang lain di samping juragan gula itu. Sementara itu, di arena pertempuran yang lain, beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumrah itu masih bertempur melawan orang-orang dari berbagai perguruan. Namun jumlah mereka memang menjadi semakin susut. Meskipun demikian, namun orang-orang itu masih tetap merupakan bahaya yang sungguh-sungguh bagi saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah. 3 orang saudara seperguruan Kiai Gumrah sudah terluka meskipun tidak parah. Justru orang yang selalu menyebut dirinya sambil bergurau berilmu tinggi. Seorang lagi yang lebih banyak mengantuk daripada tidak. Sedangkan yang lain adalah seorang yang kurang bersungguh-sungguh menghadapi lawannya. Orang yang berjambang tebal itu menganggap permainan yang dilakukan sangat menyenangkan. Baru ketika lengannya tergores senjata lawannya, orang itu menjadi sangat marah dan bersungguh-sungguh. Namun kemarahannya telah menimbulkan banyak kesulitan bagi lawan-lawannya. Dalam pada itu Buta Ijo pun telah berada di antara saudara-saudara seperguruannya. Ternyata saudara-saudara seperguruannya telah berusaha untuk memancing di lingkungan yang lebih luas dari halaman yang terbuka di sisi sebelah kiri rumah yang besar itu. Tetapi juga menebar ke halaman depan. Semakin luas medan, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu sempat membuat lawan-lawan mereka kadang-kadang kebingungan. Kadang-kadang orang-orang yang berpakaian serba hitam itu bagaikan hilang lenyap dalam bayang-bayang dedaunan. Namun tiba-tiba mereka muncul bagaikan terbang menyambar korban yang terdekat dengan senjata-senjata mereka. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Buta Ijo ternyata memilih cara yang lain. Ketika beberapa orang menyerangnya, ia justru berlari naik ke pendapa, kemudian melintasi peringgitan mendorong pintu dan masuk ke ruang dalam. 4 orang bersama-sama mengejarnya dengan senjata teracu. Di belakangnya 3 orang yang lain telah memburu pula. Buta Ijo itu ternyata tidak berlari terus, demikian ia menyelinap di balik pintu, ia pun segera menunggu. Keempat orang yang memburunya itu terkejut. Demikian mereka melintasi pintu, maka dari sisi pintu itu terayun selarak pintu yang berat menghantam mereka. 2 orang yang berada di depan telah terpental membentur orang-orang yang ada di belakangnya.
Keempat orang itu seakan-akan telah terlempar kembali keluar dari pintu peringgitan. Ketiga orang yang memburu di belakang mereka terkejut. Mereka bahkan berloncatan surut. Dua orang di antara keempat orang yang jatuh terlentang itu segera berloncatan bangkit. Namun kepala mereka yang membentur lantai pendapa itu membuat mereka merasa pening. Sementara dua orang yang berada di depan memang mencoba juga untuk bangkit. Tetapi wajah mereka mulai dibasahi oleh darah yang mengalir dari luka. Seorang di antara mereka telah melelehkan darah dari sela-sela bibirnya. 3 giginya patah, sementara bibirnya menjadi pecah-pecah, sedang yang seorang lagi dahinya bukan saja menjadi memar, tetapi juga terluka dan menitikkan darah pula. Setan, geram kawannya. Tetapi mereka tidak berani berlari memasuki ruang dalam. Ternyata raksasa yang berlari ke ruang dalam itu tidak mempergunakan senjatanya sendiri. Ia telah menyerang justru dengan selarak pintu. Dengan hati-hati dua orang di antara mereka telah melintasi pintu. Mereka melihat ruang dalam itu kosong. Raksasa itu tentu sudah berlari dan bahkan mungkin bersembunyi. Di belakang mereka 3 orang yang lain mengikuti kedua orang kawannya, sedangkan 2 orang yang terluka itu berada di paling belakang. Sejenak kemudian tiba-tiba mereka terkejut. Mereka mendengar jerit perempuan-perempuan yang berkumpul di bilik di belakang ruang dalam. Agaknya raksasa itu telah masuk ke dalam bilik perempuan-perempuan itu. Ketika orang-orang yang mengejar raksasa itu berlari ke arah bilik itu, mereka telah saling bertubrukan dengan beberapa orang perempuan yang berlari-larian keluar dari bilik itu. Dari dalam bilik itu terdengar suara membentak-bentak. Cepat keluar, atau aku bunuh kalian. Cepat sebelum aku kehilangan akal. Perempuan-perempuan itu memang menjadi ketakutan dan berlarian keluar justru pada saat orang-orang yang memburu buta ijo itu berlari menuju ke bilik karena mereka mendengar suara perempuan yang menjerit-jerit. Selagi orang-orang yang mengejarnya itu menyibak perempuan yang berlari-larian menjauhi bilik itu, maka buta ijo pun telah berlari pula. Dengan cepat ia menyelinap ke sudut serambi di samping ruang dalam. Orang yang mengejarnya itu menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak langsung memburu melalui sudut serambi itu. Raksasa itu akan dapat dengan tiba-tiba menyerang mereka. Dengan hati-hati mereka telah memasuki serambi yang panjang. Namun mereka sama sekali tidak melihat buta ijo. Orang yang tertua di antara mereka yang mengejar buta ijo itu berdesis, "Kita berpencar." Tetapi hati-hati. Orang itu licik sekali. Dengan demikian, maka mereka telah membagi diri menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, namun 2 di antaranya telah terluka dan kesakitan, sedangkan kelompok yang lain terdiri dari 3 orang. Dengan hati-hati mereka menyelinap di antara dinding-dinding rumah yang besar itu. Tetapi ternyata mereka memang mengalami kesulitan melawan raksasa itu. Meskipun mereka lebih menguasai medan karena mereka memang tinggal di rumah itu, tetapi buta ijo tiba-tiba saja dapat menyergap mereka. 2 orang di antara keempat orang itu telah mengalami nasib yang buruk pula. Buta ijo telah memukul mereka dengan selarak pintu dari balik selintero. Seorang di antara mereka tidak saja sekedar berdarah. Tetapi orang itu langsung jatuh dan menjadi pingsan. Tengkuknya serasa menjadi patah oleh selarak pintu itu. Sedangkan seorang lagi terduduk sambil memegang perutnya yang dihantam selarak pintu itu pula. 2 orang yang sudah terluka sebelumnya itu menjadi ragu-ragu. Namun mereka masih juga memberanikan diri untuk mencari raksasa yang bersembunyi di dalam rumah itu. Sementara itu, di halaman, Nyi Prawara yang hatinya telah dibakar oleh kata-kata lawannya yang bertubuh raksasa itu, bertempur dengan tangkasnya. Meskipun tenaganya tidak sekuat raksasa itu, namun kecepatannya bergerak telah membuat lawannya menjadi bingung. Rasa-rasanya perempuan itu berloncatan berputaran di sekitar tubuhnya. Kadang-kadang bahkan sempat hilang dari tangkapan penglihatannya. Namun tiba-tiba perempuan itu meloncat menyerang dengan cepatnya. Raksasa itu mulai gelisah. Semula ia merasa bahwa ia tidak akan memerlukan waktu terlalu lama. Bahkan raksasa itu ingin menangkap perempuan itu tanpa melukainya. Namun setelah mereka bertempur beberapa lama, maka raksasa itu mulai menjadi gelisah. Dalam keadaan terdesak maka raksasa itu tidak mempunyai pilihan daripada mempergunakan senjatanya. Sebuah parang yang besar dan berat. Namun Nyi Prawara sama sekali tidak tergetar hatinya. Dengan senjata rantainya maka Nyi Prawara telah memberikan perlawanan yang justru semakin mendebarkan jantung lawannya. Nyi Prawara yang bertumpu pada kecepatan geraknya membuat raksasa itu semakin bingung.
Ia kadang-kadang hanya dapat mengayun-ayunkan parangnya sementara sasarannya telah meloncat mengambil jarak. Dengan kemarahan yang semakin menyala di dadanya, raksasa itu mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi kekuatan alami yang dimilikinya, ditempa pula dengan latihan yang berat, yang melampaui kekuatan lawannya yang dilambari dengan kekuatan dalamnya, tidak mampu melindungi tubuhnya dari sengatan senjata lawannya. Rantai yang berputaran itu, sekali-sekali terayun menebas dengan derasnya, namun kemudian tiba-tiba mematuk dengan cepat. Raksasa itu meloncat surut untuk mengambil jarak ketika ia merasakan dadanya menjadi panas. Ujung rantai Niprawara mematuk dadanya yang tidak terlindung. Ternyata sentuhan rantai itu tidak saja membuat dadanya merasa panas bagaikan disentuh bara api tempurung. Tetapi dadanya telah terkoyak pula, sehingga darah pun telah meleleh dari luka itu. Raksasa itu menggeram. Dengan suaranya yang berat ia berkata, "Perempuan celaka. Kau ternyata tidak tahu diri. Aku masih berusaha menahan diri agar aku tidak merusakkan kulitmu meskipun hanya segores kecil. Namun kau telah melukai dadaku. Aku tidak hanya akan melukaimu, tetapi aku akan membunuhmu." Jawab Niprawara. "Meskipun kau sudah melukai aku, tetapi aku masih memberimu kesempatan. Menyerahlah. Jika kau menyerah, kau tidak akan aku bunuh," berkata orang bertubuh raksasa itu. "Itu tidak termasuk pilihanku. Pilihanku hanya dua. Membunuhmu atau kau membunuhku," jawab Niprawara. "Aku senang kepada perempuan-perempuan yang garang. Tetapi kau terlalu garang," berkata orang itu. Niprawara tidak menjawab. Kata-kata itu sangat memanaskan hatinya. Karena itu, tiba-tiba saja rantainya sudah bergetar menyambar bibir raksasa itu. Hanya satu sentuhan kecil, karena raksasa itu cepat menarik wajahnya. Tetapi sentuhan kecil itu ternyata telah memecahkan bibirnya, sehingga terasa darah yang hangat mulai mengalir dari lukanya itu. Orang bertubuh tinggi besar itu meloncat surut. Dari mulutnya terdengar umpatan kasar. "Setan betina. Kau benar-benar tidak tahu diri." Orang itu masih akan mengumpat lagi. Tetapi sekali lagi rantai Niprawara bergetar. Hampir saja bibir orang itu sekali lagi dipatuk oleh ujung rantai Niprawara. Untunglah bahwa raksasa itu masih sempat mengelak. Dengan demikian, pertempuran segera menyala kembali. Niprawara ternyata tidak kalah garangnya dari lawannya yang bertubuh raksasa. Parangnya yang besar dan berat itu terayun-ayun mengerikan. Agaknya raksasa itu benar-benar telah dibakar oleh kemarahannya sehingga ia sama sekali tidak mengekang dirinya lagi. Tetapi ia tidak dapat berbuat lebih banyak dari menyerang dan menyerang. Niprawara bergerak terlalu cepat. Lebih cepat dari ayunan senjatanya itu. Sementara itu, saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang bertempur melawan orang-orang dari berbagai perguruan yang ada di rumah itu, masih harus mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun lawan mereka sudah berkurang cukup banyak, namun jumlah mereka masih terlalu banyak. Sehingga dengan demikian, maka saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah itu masih harus berlari-larian untuk menghindari serangan-serangan yang tiba-tiba dari arah yang tidak diperhitungkan. Dalam pada itu, Buta Ijo yang berlari-larian di dalam rumah yang besar itu, telah berhasil mengurangi lawan-lawannya. Sehingga akhirnya menjadi tinggal seorang saja. Hati orang itu tiba-tiba saja menjadi kecut. Orang yang dikejarnya itu seakan-akan benar-benar telah berubah menjadi raksasa yang garang dengan taring-taringnya yang besar dan runcing. Kedua tangannya seakan-akan telah mengembang serta jari-jarinya yang terluka siap menerkamnya. Orang yang tinggal sendiri itu benar-benar telah kehilangan keberaniannya. Ketika raksasa itu melangkah mendekat, maka orang itu tiba-tiba telah meloncat melarikan diri. Buta Ijo itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dilemparkannya selarak pintu yang terbuat dari kayu itu. Selarak itu telah membantunya menyelesaikan beberapa orang tanpa membunuhnya. Beberapa di antaranya menjadi pingsan, sedang yang lain terluka parah sehingga tidak lagi mampu memburu raksasa itu lagi. Ketika Buta Ijo itu kemudian bergerak menyusuri ruangan rumah yang besar itu, ia justru terkejut. Ia telah berada di sebuah ruangan tempat perempuan-perempuan yang ketakutan itu bersembunyi. Demikian perempuan-perempuan itu melihat Buta Ijo itu masuk, maka mereka pun telah menjerit-jerit lagi dan berlari menghambur keluar. Seorang di antara perempuan itu kakinya terantuk sesosok tubuh seseorang yang pingsan karena tengkuknya dipukul dengan selarak pintu oleh raksasa itu, sehingga dengan demikian perempuan itu telah jatuh tertelungkup.
Buta ijo yang melihatnya di luar sadar telah berlari ke arahnya dan berusaha menolongnya. Namun demikian perempuan itu melihat wajah buta ijo yang telah menakut-nakutinya itu, maka perempuan itu justru semakin menjerit-jerit. Buta ijo pun menjadi bingung. Karena itu kemudian dilepaskannya perempuan itu. Ia mengurungkan niatnya untuk menolongnya. Buta ijo yang kebingungan itu justru berlari keluar menjauhi tempat itu. Buta ijo menjadi agak bingung ketika tiba-tiba ia sudah berada di serambi yang sepi. Lampu minyak yang berada di ajuk-ajuk berkeredipan disentuh angin. Dengan ragu-ragu ia membuka pintu samping. Perlahan-lahan ia melangkah keluar. Di luar nampak sepi. Namun ia mendengar keributan yang terdengar di arah yang lain. Oh, aku berada di bagian belakang rumah yang besar ini. Bukankah tadi aku sudah berada di sini? Buta ijo itu pun justru mencari lagi pintu dapur. Ia tahu bahwa di dapur masih ada makanan. Di halaman depan, pertempuran menjadi semakin seru. Orang-orang yang datang dari berbagai perguruan itu menjadi semakin mengalami kesulitan. Jumlah mereka semakin berkurang. Namun saudara seperguruan buta ijo yang terluka pun bertambah pula. Bahkan seorang di antara mereka mengalami luka yang agak parah. Sedangkan seorang yang bertubuh kecil harus menyingkir pula dari arena, karena punggungnya serasa patah. Sebuah bindi yang besar telah menghantam punggungnya itu ketika ia lengah. Dalam pertempuran yang semakin sengit itu, maka buta ijo sambil mengunyah makanan telah melibatkan diri pula. Demikian ia melihat beberapa orang saudara seperguruannya terluka, maka ia tidak lagi mencari selarak pintu. Tetapi ia sudah mencabut lagi luknya. Dengan tenaganya yang sangat besar, maka ia pun telah berloncatan di antara beberapa orang yang mencoba mengurungnya. Di dekat pintu gerbang, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit pula. Orang-orang berilmu tinggi telah meningkatkan kemampuan mereka pula. Winih yang bertempur melawan seorang putut yang ilmunya telah mapan, harus mengerahkan kemampuannya. Tetapi Winih pun pernah ditempa dengan laku berat, sehingga ia telah benar-benar menjadi seorang gadis yang aneh. Gadis yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Beberapa kali putut itu berusaha untuk memecahkan pertahanan Winih dengan menghentakkan kemampuannya. Tetapi setiap kali justru harus meloncat mundur. Rantai di tangan Winih berputar dengan cepat untuk melindungi dirinya. Bahkan rasa-rasanya menjadi lebih rapat dari sebuah perisai. Dengan demikian maka ujung senjata putut itu tidak mampu menembus pertahanan gadis itu. Bahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka justru ujung rantai itulah yang telah berhasil menyusup di sela-sela senjata lawannya. Satu sentuhan kecil ternyata telah mampu mengoyak kulit lawannya, sehingga darah pun mulai mengembun. Putut itu mengumpat kasar. Luka itu memang tidak banyak mempengaruhi tenaga dan kemampuannya meskipun perasaan pedih telah menyengat. Justru luka itu seakan-akan menjadi seperti minyak yang menyiram jantungnya yang membara. Api kemarahan pun menjadi semakin berkobar di dalam dadanya. Demikianlah maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Putut itu menyerang semakin garang. Namun yang kemudian memecahkan pertahanan lawannya adalah Winih lagi. Ujung rantainya yang menebas mendatar telah menggores pundak lawannya, sehingga luka telah menganga. Luka yang lebih dalam dari luka di lengannya. Putut itu menjadi semakin marah. Namun ia mulai percaya bahwa gadis itu telah membunuh Darpati. Karena itu, maka ia pun mulai bergeser memancing agar Winih bergerak pula menjauhi orang-orang yang telah mendatangi rumah itu dan bertempur di dekat pintu gerbang itu. Ia ingin membawa Winih bertempur di antara orang-orang yang datang dari berbagai perguruan yang ada di tengah halaman. Yang telah bergeser dari halaman di sebelah kiri rumah yang besar itu, bergerak ke halaman depan, yang disangkanya telah menggiring lawan-lawan mereka, agar bertempur di tempat yang lebih luas dan mapan. Namun sebenarnya lah bahwa mereka justru telah terpancing oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah yang sengaja bertempur di arena yang luas, karena jumlah mereka yang jauh lebih sedikit dari jumlah lawan-lawan mereka. Sehingga mereka dapat berlari-larian dan saling mengisi yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, meskipun beberapa kali orang-orang yang ada di rumah itu yang berasal dari beberapa perguruan berusaha untuk mengepung mereka, namun kepungan itu setiap kali tentu pecah, karena sulit bagi mereka untuk dapat menjaring semua saudara-saudara seperguruan Kiai Gumrah, justru karena mereka selalu bergerak silang menyilang di arena yang luas. Jika mereka berhasil membentuk lingkaran, maka tiba-tiba saja 2-3 orang di antara lawan-lawan mereka yang berada di luar lingkaran, telah menyerang dan mengoyak kepungan itu.
Sementara mereka yang ada di dalam serentak menghentak pula, sehingga kepungan itu pun menjadi berserakan kembali. Namun hal itu luput dari penglihatan Putut yang bertempur melawan Winnie. Ia mengira bahwa orang-orang yang berkumpul dari beberapa perguruan dalam jumlah yang besar itu akan dapat segera menguasai beberapa orang yang telah menyerang rumah itu. Tetapi ternyata Winnie tidak mudah untuk dipancing menjauhi songsong yang dibawa oleh laksana itu. Setiap kali Putut itu berloncatan menjauh, maka Winnie tidak dengan tergesa-gesa memburunya. Tetapi ia bertahan di tempatnya sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Putut itu memang menjadi gelisah. Sementara itu, ia menyadari bahwa ia tidak akan mampu melawan perempuan yang masih sangat muda itu sendiri. Karena itu, yang dilakukan oleh Putut itu kemudian adalah sekedar menyerang dan kemudian dengan cepat menghindar. Jika Winnie memburu selangkah dua langkah, maka Putut itu meloncat semakin jauh. Namun Winnie masih tetap tidak terpancing. Ia memang tidak ingin menjauhi songsong yang berwarna kekuning-kuningan dengan lingkaran hijau itu. Betapapun kemarahan, kejengkelan dan kebencian membakar seluruh isi dadanya dan membuat darahnya mendidih, tetapi Putut itu memang tidak dapat berbuat banyak. Bahkan ketika ia mencoba dengan tiba-tiba menyerang sambil menghentakkan kemampuannya, justru ujung rantai Winnie telah menyambar keningnya. Hanya lapisan kulitnya sajalah yang tersentuh ujung rantai itu. Namun Putut itu berteriak marah sekali. Apalagi ketika darah yang hangat terasa meleleh sampai ke pipinya, tetapi apapun yang dilakukan oleh Putut itu sama sekali tidak mampu menggoyahkan pertahanan Winnie yang muda itu. Di sisi lain, Ki Prawara berhadapan dengan Kiai Windu Kusuma. Ia sudah menggeser seorang saudara seperguruan Kiai Gumrah. Ketika Ki Prawara datang dengan membawa salah satu pusaka yang diperebutkan itu, maka seakan-akan seseorang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk langsung berhadapan dengan pemimpin landasan kekuatan dari orang-orang yang akan merampas pusaka-pusaka yang sangat berharga itu dari tangan Kiai Gumrah. Namun bagaimanapun juga, Ki Prawara sekali-kali masih harus melihat keadaan anaknya meskipun hanya sekilas. Ia memang menjadi agak cemas menyaksikan Putut yang menyerang dengan garangnya. Namun yang juga berusaha memancing Winnie untuk menjauhi songsong itu. Bahkan ia akan mengalami kesulitan jika gadis itu memasuki lingkungan pertempuran yang luas di halaman itu. Dengan demikian, maka untuk beberapa saat, justru Ki Prawara kadang-kadang harus berloncatan surut sambil mengambil jarak dari lawannya untuk sekedar dapat melihat keadaan Winnie. Namun oleh cahaya oncor di pintu gerbang yang terbuka itu, lamat-lamat Ki Prawara sempat melihat darah di wajah lawan anak gadisnya itu. Sebenarnya lah, bahwa keadaan Putut itu menjadi semakin sulit. Bahwa Winnie sama sekali tidak terpancing itu telah membuat Putut itu semakin marah. Bahkan kemudian kehilangan pegangan. Ia menjadi tidak sabar. Tetapi juga tidak mampu berbuat lebih banyak. Sementara itu, tidak ada orang lain yang dapat diharapkan dapat membantunya karena semua orang telah bertempur di tempat yang tersebar. Tetapi ketidaksabaran orang itu, ternyata telah menyeretnya ke dalam keadaan yang paling buruk. Ketika kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya, sementara darah semayan banyak menitik dari luka-lukanya, maka Putut itu menjadi mata gelap. Ia tidak lagi berpijak pada penalarannya. Dengan mengerahkan segenap sisa kemampuannya, maka Putut itu pun menyerang Winnie membabi buta. Diputarnya senjatanya seperti baling-baling. Kemudian meloncat sambil menebas langsung ke arah leher Winnie. Tetapi Winnie telah siap menghadapi Putut yang kehilangan akal itu. Dengan cepat Winnie meloncat mengelak, sehingga pedangnya sama sekali tidak menyentuh sasaran. Putut yang menjadi seperti mabuk itu telah menggeliat. Pedangnya yang berputar itu tiba-tiba telah mematuk ke arah dada Winnie. Winnie bergeser dengan cepat. Demikian ujung pedang itu meluncur di depan tubuhnya yang miring, maka Winnie mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Rantainya berputar dengan cepat dan satu sabetan yang sangat deras telah menyambar leher Putut itu. Terdengar jerit kesakitan menggetarkan jantung. Luka telah menganga di leher Putut itu. Sejenak ia terhuyung-huyung. Namun kemudian tubuhnya telah terjerembab jatuh terguling di tanah. Winnie meloncat mundur sambil memalingkan wajahnya. Ia pun kemudian telah bergeser dan berdiri di belakang Laksana yang membawa songsong itu, sementara Manggada berdiri di sebelahnya dengan senjata di tangan. Winnie seakan-akan ingin menyembunyikan dirinya setelah rantainya melukai lawannya dan bahkan kemudian Putut itu tidak lagi bergerak sama sekali. Ki Prawara yang setiap kali seakan-akan terdesak oleh lawannya itu menarik nafas dalam-dalam.
Ia melihat anak gadisnya menyelesaikan lawannya. Namun Ki Prawara tidak sempat merenungi kemenangan anaknya lebih lama. Hampir saja senjata Kiai Windukusuma menyentuh keningnya. Dengan terhentinya perlawanan putut itu, maka Ki Prawara dapat memusatkan perhatiannya kepada lawannya, Kiai Windukusuma yang telah menggenggam senjata yang mendebarkan. Senjata yang agaknya hanya dipergunakan dalam keadaan yang paling gawat. Sebilah keris yang besar dan berwarna kehitam-hitaman. Namun dalam keremangan cahaya oncor di regol, nampak pamor keris itu berkedipan. Ketika Kiai Windukusuma melihat lawannya memperhatikan senjatanya, maka ia pun berkata, "Dengan pusakaku ini, aku tidak gentar menghadapi tombak yang betapapun tinggi tuahnya." Keris raksasa ini adalah peninggalan orang yang tidak terkalahkan pada masanya. Ia adalah guruku yang ditakuti setiap orang. Ki Prawara mengerutkan dahinya. Tombaknya telah merunduk, sementara ujungnya bagaikan bergetar. Kita akan melihat seberapa besarnya tuah senjata kita masing-masing, berkata Kiai Windukusuma. Aku tidak bersandar pada tuah senjataku. Akhirnya semuanya tergantung kepada siapa yang memegangnya, jawab Ki Prawara. Kenapa kalian pertahankan pusaka itu dengan mempertaruhkan nyawamu? Bertanya Kiai Windukusuma. Tombak ini adalah peninggalan sebagaimana senjatamu. Jika kami mempertahankan dengan mempertaruhkan nyawa, karena kami menghormati pusaka ini sebagai warisan yang sangat berharga. Heh, kau lihat emas dan tretes berlian pada landian tombak ini? Apakah kau dapat memperkirakan berapa saja harganya? Setan kau, geram Kiai Windukusuma. Ki Prawara itu menyahut pula, karena itu, kami tidak berpikir untuk mempertahankan tuah senjata ini dengan mencucinya dengan darah yang masih mengalir di jantung. Kiai Windukusuma tidak menjawab. Tetapi ketika kerisnya mulai terayun, Ki Prawara itu pun meloncat ke samping sambil berkata, "Aku bersandar kepada perlindungan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, justru karena kami yakin bahwa kami sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Kami mempertahankan hak milik kami." Kiai Windukusuma yang mulai meloncat menyerang itu masih juga sempat menjawab, "Aku pernah mendengar kata-kata itu dari mulut Kiai Gumrah ketika aku datang untuk mengambil pusaka-pusaka itu. Omong kosong yang tidak berarti." Ki Prawara tidak menjawab lagi. Serangan Kiai Windukusuma ternyata cukup berbahaya sehingga Ki Prawara harus meloncat surut. Ki Prawara memang pernah mendengar cerita dari Kiai Gumrah sebelumnya, bahwa Kiai Windukusuma memang pernah datang untuk mengambil pusaka-pusaka itu di rumah Kiai Gumrah. Namun usaha itu telah gagal. Kiai Windukusuma yang pernah bertempur dengan Kiai Gumrah itu mulai menilai lawannya yang lebih muda itu. Ternyata bahwa anak Kiai Gumrah itu memiliki ilmu yang tidak terpaut dari Kiai Gumrah sendiri. Dalam pada itu, Winih yang masih berdiri di belakang Laksana dan Manggada untuk menyembunyikan penglihatannya atas tubuh Putut yang terbaring diam dengan darah yang mengalir dari lukanya, justru sempat melihat pertempuran yang terjadi di tengah-tengah halaman itu. Ia melihat ibunya yang sedang bertempur melawan seorang yang bertubuh raksasa. Namun seperti juga Ki Prawara yang tidak mencemaskan istrinya, maka Winih pun melihat betapa ibunya benar-benar menguasai lawannya. Ketika lawannya yang bertubuh raksasa itu terhuyung-huyung, maka Nyi Prawara justru telah meloncat surut menjauhinya. Nyi Prawara tidak menyelesaikan pertempuran itu. Dibiarkannya raksasa itu jatuh berlutut. Kemudian terduduk sambil mengerang kesakitan. Yang mendekatinya justru buta ijo yang berlari keluar dari arena pertempuran. Digoyang-goyangnya tubuh raksasa yang terduduk itu sambil berkata, "Lain kali berhati-hatilah terhadap perempuan. Nah, kau sekarang sudah merasakan betapa kau menemukan kesenangan itu." Raksasa yang sudah tidak berdaya itu tidak menjawab. Namun buta ijo itu tidak sempat bergurau lebih lama. Beberapa orang telah mengejarnya dan bahkan dua di antaranya telah mendekati Nyi Prawara yang baru saja bergeser dari lawannya yang bertubuh raksasa. Winih melihat kedua orang itu. Tetapi ia tidak mau meninggalkan Laksana dan Manggada. Karena itu, maka ia pun justru berteriak, "Ibu, aku di sini." Nyi Prawara mendengar suara anaknya. Ia pun tahu bahwa anaknya berada bersama Songsong yang di dekat pintu gerbang. Karena itu, sebelum ia melihat Winih, Nyi Prawara sudah berlari menuju ke pintu gerbang. Suara anaknya itu telah membuatnya cemas. Sedangkan kedua orang yang mendekatinya dengan senjata teracu itu justru telah memburunya. Mereka mengira bahwa Nyi Prawara itu berlari untuk menghindari mereka berdua meskipun Nyi Prawara itu telah mengalahkan orang yang bertubuh tinggi besar itu.
Namun Nyi Prawara memang tidak meninggalkan arena karena serangan kedua orang itu. Bahkan ia tidak menghiraukan ketika kedua orang itu mengejarnya. Winnie yang melihat ibunya berlari ke arahnya dan dikejar oleh dua orang itu menjadi cemas. Mungkin ibunya tidak menyadari bahwa dua orang telah memburunya, bahkan tidak terlalu jauh di belakangnya. Karena itu, maka Winnie pun telah berlarian menyongsong sambil berteriak. Ibu, dua orang di belakang ibu. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.